Sukaria berbalut harapan. Setiap hari berdegup di jantung setiap warga salah satu kampung kumuh kota Solo. Sebuah kabar merebak di lorong-lorong kampung. Kampung akan ditata. Rumah layak akan diberikan secara gratis pada warga. Mulai dari penjenengan, Bapak. Ini Pak Rudi. Maka Pak silakan Mas. Sip. Coba, semoga silakan Mas. Ya wis kan iki ben ngene sik, ben lak dadi apik to Pak Topan iki. Wis kan ngene sik. Bapak Ibu ora perkara diem-yemi. Nggih. Ning proses pembangunannya itu tidak bisa selesai satu kali. Ini namanya tambah. Bila menjadi kenyataan, kabar ini akan menghapus jejak perih sebagai warga kota Solo di kawasan ini. Setiap detik dihujam perasaan was-was akan digusur dan tertatih di tengah kota. Sebab sebagai anggota masyarakat berpenghasilan rendah, sadar betul akan sulit memiliki rumah layak huni. Parji misalnya, sebagai buruh tukang batu, setelah meninggalkan profesi lamanya sebagai tukang becak karena pandemi COVID. Yakin kabar itu bukan berita bohong. Oh ya, makasih loh. Ya rasanya bangga sekali tuh. Ingin mendapat rumah tuh. Jadi nunggunya cuma 1%. Iya 1% saja. Kita sudah pegang angka 99%. 99% dapat tanah. Ya 31 sih, 1% belum. 1%-nya itu nunggu apa? Ya nunggu hariannya. Hariannya datangnya itu. Itu 1% aja. 1% saja. Enggak Yang 5% atau tidak sudah saya pegang 90%. Bagi pribadi saya. Kampung akan ditata menjadi kawasan layak huni dengan berbagai fasilitas yang diberi nama Semanggi Kampung Harmoni. Dan benar, kampung seluas 5,5 hektar dibuat rata dengan tanah. Warga tersenyum lebar, sebab mereka tahu mereka akan menjadi penduduknya. Sebanyak 569 kakak kini menjadi penghuni kawasan, termasuk Parji. Saya mengucapkan selamat datang dari Jakarta angka 1%. Sekarang bergabung menjadi angka 100%. Pribadi saya tuh dah lega sekali Pak. Sudah lega sekali. Rasanya saya bangga untuk bagi warga HP01 semuanya. Salah satu kawasan kumuh kota Solo yang kini menjadi kawasan layak huni menyimpan kisah perjuangan panjang upaya negara. Untuk mewujudkan target 100% air bersih, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak. Dibangun dengan dana pemerintah, jelas alas kepemilikan hanya harus jelas. Oh iya. Harus minimal HGB, syukur bisa sertifikat. Untuk rumah dihadirkan ya. Untuk rumah dihadirkan. Kelompok kerja dibentuk agar masyarakat terlibat. Dan berapa itu adalah pembentukan yang namanya Pokja. Pokja Penataan HP 001 Mojo. Di mana pada itu masyarakat yang berbagai komunitas, berbagai pemikiran, 569 otak, mereka tentunya pikirannya satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, untuk mewujudkan satu komunikasi, untuk mewujudkan satu penyampaian aspirasi, kita membuat komitmen yang namanya komitmen satu pintu. Wali kota membuat surat ke DPRD untuk mohon persetujuan. Di Dewan luar biasa, di sana paripurna pertama, pansus sampai 4 kali, dan juga menghadirkan ahli hukum pertanahan dari UNS dan UGM untuk diajak bareng terkait dengan regulasi bahwa lahan ini layak untuk dilepaskan bagi orang miskin. Ada beberapa faktor ya, menjadi kunci sebenarnya dari keberhasilan atau berjalannya kegiatan DAK. Satu tentunya dari komitmen kepala daerah. Ini baik dari sisi kebijakan maupun dari kesiapan penganggaran anggaran pendamping. Kewajiban negara untuk bisa
memberikan fasilitas hunian yang aman dalam bermukim ini bisa terpenuhi pada warganya. Dan alhamdulillah 569 kakak mendapatkan kebijakan yang sangat-sangat luar biasa, lebih dari yang kami harapkan. Pak Ketua Mas Gibran, para penurun sertifikat tersebut Pak Rudi Jenderal. Hari ini kami undang Pak Rudi menginisiasikan beliau. Salah satunya adalah mendapatkan sertifikat hak milik, mendapatkan rumah, mendapatkan fasilitas umum yang lainnya. Jalan dulu seperti ini. Harapannya dulu hanya dapat sertifikat, Pak. Kami pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen untuk menangani permukiman kumuh dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat Surakarta yang ada dalam deliniasi kawasan kumuh perkotaan. Penataan kumuh yang terpadu memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Selama kita punya komitmen dan tekad yang kuat, pasti bisa. Kumuh tuntas, Indonesia maju. Saya sudah merasakan hidup, Pak. Yang sudah umur saya sudah senja gini, merasakan hidup. Itu ya semacam itulah, saya sudah berterima kasih bapak-bapak itu sudi memerlukan rakyat kecil. Saya merasakan hidup yang serayanya kerajat seperti orang-orang, Pak.